Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 8, pada bab 2 ini kita akan materi pertemuan ke-10, yaitu tentang materi masih tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sekarang kita akan bahas yaitu bagaimana cara pembuatan sistem Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu ciri dari Undang-Undang 1945 yang pertama adalah adanya pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Nah, 4 alinea ini yang sering kalian baca ketika waktu pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin, yang mana terdiri dari alinea 1, 2, 3, 4 dan alinea keempat. Sementara berikutnya, ciri berikutnya adalah ada terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan, peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Itulah tata cara bagaimana cara pembuatan sistem Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang disimpulkan menjadi 2 ciri. Sekarang kita akan bahas sifat dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 itu mempunyai sifat antara lain tertulis, singkat, supel, dan rigid. Nah, salah satu ciri-ciri tersebut sifatnya adalah tertulis, yaitu sudah jelas ini adalah satu hukum tertulis yang dituangkan dalam sebuah tulisan, yang mana yang tadi telah Bapak jelaskan. Dari tulisan itu berupa teks-teks yang berupa pembukaan, pasal-pasal, ayat-ayat atau penjelasan yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Singkat, itu jadi dalam tata cara pembuatan undang-undang itu dalam tata bahasanya itu adalah singkat, padat, dan tidak melebar, tidak deskripsi, jadi singkat saja. Dan berikutnya supel itu artinya sangat fleksibel sekali, dalam setiap kata-katanya itu mengandung hal-hal yang bersifat fleksibel kata-katanya. Berikutnya rigid itu adalah sebuah penulisan yang mana rigid ini kaku tapi mudah dimengerti. Nah, berikutnya adalah fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai hukum dasar, alat kontrol, pengatur, dan alat penentu. Hukum dasar artinya adalah bahwa undang-undang ini adalah sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, semuanya harus bersumber berdasarkan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Alat kontrol, jadi ini artinya adalah alat kontrol. Fungsi dari undang-undang adalah sebagai alat kontrol pemerintahan, alat kontrol untuk mengawasi jalannya perjalanan dari pemerintahan atau perjalanan dari rakyat Indonesia dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga contohnya misalkan dalam alat kontrol pemerintah yang mana undang-undang ini mengatur contohnya bagaimana masa jabatan presiden, bagaimana fungsi ABRI, bagaimana fungsi polisi, apa fungsi DPR, apa fungsi DPR, dan apa hak dan kewajiban dari rakyat Indonesia. Itu ada sebagai alat untuk mengontrol kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengatur juga sama, adalah tadi sudah Bapak jelaskan, untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sehari-hari, maka harus diperlukan yang namanya undang-undang. Seperti undang-undang lalu lintas, ada undang-undang pertanahan, ada undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam, semua itu diatur dalam undang-undang. Dan alat penentu ini artinya bahwa undang-undang ini adalah sebagai tujuan muara akhir dalam pelaksanaan sumber hukum yang ada di Indonesia itu adalah Undang-Undang 1945 sebagai alat penentu dalam memecahkan sebuah solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, demikianlah pembahasan singkat dari Bapak, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.